Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaironisa. Saya dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri B. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Cimahi dan kelompok saya beranggotakan Christian Jaya Saputra dan Dina Rahmat. Di sini saya akan membuat atau mensimulasikan dan menjelaskan singkat mengenai rangkaian komparator op-amp menggunakan software multisim dan IC LM741. Nah, langsung aja kita buka software multisimnya. Nah, di sini saya menggunakan software multisim 14.0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Apa aja sih bahan-bahan yang digunakan untuk merangkai rangkaian komparator op-amp itu? Nah, yang pertama ada IC LM741CM. Yang kedua ada VCC 12 volt. Yang ketiga ada potensiometer 50 ohm, itu ada 2 buah. Yang keempat ada resistor 1 ohm. Yang kelima ada LED, saya menggunakan LED yellow. Terus yang keenam ada ground dan yang ketujuh ada multimeter. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah multimeter. Nah, dalam IC LM741 ini ada keterangan simbol-simbolnya. Nah, kaki 7 positif ini adalah terminal catu daya positif. Nah, kaki 4 ini adalah terminal catu daya negatif. Kaki 5 dan kaki 1 ini adalah terminal untuk kompensasi frekuensi atau pengaturan 0 atau tidak selalu digunakan kaki 5 dan kaki 1 ini. Sedangkan kaki 6 ini adalah terminal output. Nah, ini adalah jalannya output di sini. Kaki 3 ini adalah terminal masukan tidak membalik atau non-inverting, sedangkan kaki 2 negatif ini adalah terminal masukan membalik atau inverting. Nah, ada IC LM741CM, terus ada VCC 12 volt. VCC itu untuk menyuplai IC LM741CM-nya. Nah, di sini ada multimeter. Multimeter di sini untuk mengukur nilai tegangan input dan output dari rangkaian yang nanti kita rangkai nanti gitu. Nah, di sini ada potensiometer. Nah, potensiometer ini berfungsi untuk mengubah nilai tegangan pada saat keluaran nanti di multimeternya. Jadi, si tegangan itu bisa berubah ketika potensiometernya kita ubah gitu. Nah, selanjutnya, setelah kita menyiapkan bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan menjadi suatu rangkaian komparator op-amp. Nah, di sini saya akan merangkainya. Pertama itu kita hubungkan kaki 4 ini dengan ground. Kaki 6 terminal output ini dengan resistor dengan LED. Nah, di sini kaki positif dari tegangan multimeter 3 kita hubungkan dengan terminal output. Karena multimeter 3 ini merupakan tegangan outputnya. Jadi kita bisa melihat tegangan output itu dari multimeter 3 ini, sedangkan multimeter 1 dan multimeter 2 itu adalah tegangan inputnya. Nah, setelah itu kita hubungkan kaki 7 positif dengan VCC, kaki 3 positif dengan potensiometer, kaki 2 negatif dengan potensiometer juga. Kita hubungkan potensiometer R1 ini dengan VCC. Nih, kaki negatif dari multimeter 1 kita hubungkan dengan output, dengan ground. Ini juga kita hubungkan dengan ground. Setelah itu LED kita hubungkan juga dengan ground. Nah, ini kita hubungkan dengan tegangan.
positif hubungkan dengan ini, tegangan input. Nah, setelah kita kan sudah ya, ini sudah menjadi suatu rangkaian komparator op-amp. Nah, setelah itu ini namanya adalah inverting input atau input inverting, dan ini adalah komparator non inverting. Nah, ini namanya output. Yakinam ini adalah namanya output, jalur output. Dan yang ini, jalur ini itu namanya common bus. Nah, common bus ini adalah jalur negatif ground bersama antara input dan output. Nah, setelah selesai kita ngerangkai, selanjutnya kita run rangkaian ini. Nah, hasilnya itu LED-nya akan menyala. Setelah itu didapatkan tegangan input dan output seperti berikut. Ini tegangan input positifnya. Dan ini tegangan input negatifnya. Dan ini adalah tegangan output. Jadi, tegangan input itu berasal dari multimeter 1 dan multimeter 2. Nah, ini adalah tegangan input negatif dan yang ini adalah tegangan input positif. Yang ini multimeter 1 tegangan input positif, sedangkan multimeter 2 adalah tegangan input negatif. Sedangkan multimeter 3 adalah tegangan output. Nah, operasional penguat op-amp adalah suatu penguat berpenguatan tinggi yang terintegrasi dalam sebuah chip IC LM741CM ini yang memiliki dua masukan pembalik dan non pembalik. Nah, ini pembalik dan ini juga non pembalik atau non inverting, dengan sebuah terminal keluaran di mana rangkaian umpan balik dapat ditambahkan untuk mengendalikan huruf tanggapan total pada operasional penguat op-amp. Nah, komparator atau rangkaian komparator op-amp ini berfungsi membandingkan dua nilai kemudian memberikan hasilnya, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, komparator ini bisa dibuat dari konfigurasi open loop op-amp. Jika kedua input pada op-amp pada kondisi open loop, maka op-amp akan membandingkan kedua saluran input tersebut. Hasil dari komparasi dua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan saturasi positif atau saturasi negatif. Nah, sebuah rangkaian komparator op-amp ini akan membandingkan tegangan yang masuk pada satu saluran input dengan tegangan pada saluran input lainnya yang disebut dengan tegangan referensi. Nah, tegangan output itu berupa tegangan high atau low sesuai dengan perbandingan V input dan V referensi. V input dan V referensi. Nah, ada contoh rangkaian komparator sederhananya. Jika tegangan referensi dihubungkan ke positif tegangan supply, nah ini tegangan supply-nya itu ada VCC 12.0 volt. Kemudian R1 dan R2 digunakan sebagai pembagi tegangan, sehingga nilai tegangan yang direferensikan pada masukan positif op-amp adalah sebesar tegangan sama dengan R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali tegangan supply. Nah, op-amp tersebut akan membandingkan nilai tegangan pada kedua masukannya. Apabila masukan negatif lebih besar dari masukan positif, maka keluaran op-amp akan menjadi sama dengan negatif tegangan supply. Sebaliknya, apabila tegangan masukan negatif lebih kecil dari masukan positif, maka keluaran op-amp akan menjadi sama dengan positif tegangan supply. Nah, jadi dalam hal ini, jika tegangan inputnya lebih besar dari
tegangan. Nah, tegangan itu dari posisi ini, maka keluarannya akan menjadi negatif tegangan supply. Jika sebaliknya tegangan input lebih besar dari tegangan, maka keluarannya akan menjadi positif tegangan supply. Nah, secara umum itu prinsip kerja rangkaian komparator adalah membandingkan amplitudo dua buah sinyal. Jika tegangan input positif ini dan tegangan input negatif masing-masing menyatakan amplitudo dua buah sinyal tak membalik dan input membalik. Nah, jadi tegangan output dan tegangan saturasi masing-masing menyatakan tegangan output dan tegangan saturasi. Nah, jadi prinsipnya jika tegangan input positif ini lebih besar sama dengan dari tegangan input negatif, maka tegangan outputnya adalah tegangan saturasi positif. Terus, jika positif tegangan input lebih kecil dari negatif tegangan input, maka tegangan outputnya adalah tegangan saturasi negatif. Tegangan saturasi negatif. Nah, rangkaian komparator ini ada dua jenis atau ada dua macam. Nah, apa aja sih macam-macamnya? Yaitu yang pertama ada rangkaian komparator tak membalik atau non-inverting. Yang kedua ada komparator membalik atau inverting komparator. Nah, apa sih bedanya rangkaian komparator non-inverting dengan rangkaian komparator inverting? Nah, bedanya itu sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan bahwa kaki positif itu namanya tak membalik atau rangkaian tak membalik atau non-inverting, sedangkan kaki negatif ini namanya membalik, masukan membalik atau inverting. Nah, jika non-inverting komparator atau komparator non-inverting itu, jika tegangan inputnya itu dipasang pada saluran non-inverting positif. Nah, jadi si tegangan input komparatornya itu dipasang pada saluran non-inverting positif. Nah, jika tegangan referensinya itu dipasang pada saluran inverting negatif, nah itu namanya komparator non-inverting atau komparator tak membalik. Nah, sebaliknya, jika komparator inverting itu tegangan inputnya itu dipasang atau dihubungkan pada saluran inverting negatif. Nah, ini inputnya itu dipasang pada saluran inverting negatif. Nah, sedangkan tegangan referensinya itu dipasang atau dihubungkan pada saluran tegangan non-inverting atau tak membalik. Nah, itu jadi bedanya. Nah, jadi bedanya kalau misalnya non-inverting itu tegangan inputnya itu dipasang pada saluran non-inverting positif, sedangkan tegangan referensinya dipasang pada saluran inverting negatif. Nah, sedangkan komparator inverting itu tegangan inputnya dipasang pada saluran inverting negatif, sedangkan tegangan referensinya dipasang pada saluran non-inverting positif. Nah, itu perbedaannya antara komparator jenis inverting dan jenis non-inverting. Nah, apa sih hubungannya proses operasional amplifier dengan output rangkaian? Nah, komparator tegangan op-amp itu adalah perangkat yang outputnya tergantung. Nah, ini outputnya tergantung pada nilai tegangan input. Jadi bahwa nilai tegangan output itu sepenuhnya tergantung pada tegangan power supply op-amp. Nah, secara teori, karena op-amp gain loop terbuka itu tinggi, besarnya tegangan outputnya juga bisa tak terbatas kedua arah. Namun secara praktik itu dibatasi oleh rail supply op-amp yang memberikan
tegangan output sama dengan positif tegangan VCC atau tegangan output sama dengan negatif tegangan VCC. Nah, jadi bahwa komparator op-amp dasar menghasilkan output tegangan positif atau negatif dengan membandingkan tegangan input terhadap beberapa tegangan referensi DC yang telah ditetapkan. Nah, itu jadi hubungannya si proses operasional amplifier dengan si output rangkaian dari si komparator op-amp itu. Nah, selanjutnya yaitu apa sih kegunaan alat dari si rangkaian komparator ini untuk masa depan atau untuk masa yang akan datang gitu. Nah, banyak sekali manfaat atau banyak sekali kegunaan dari si rangkaian op-amp ini. Tidak hanya dipekerjakan sebagai amplifier audio dan video, tetapi dapat berperilaku sebagai komparator tegangan atau voltage komparator. Nah, komparator op-amp juga sangat berguna untuk berbagai aplikasi kontrol, baik analog maupun sebagai jembatan aplikasi. Nah, hubungannya dengan materi PKK yang kemarin, itu saya membuat alat dari sensor cahaya. Nah, dari sensor cahaya ini, alatnya itu bisa berbentuk senter ataupun lampu taman. Nah, jadi kegunaan alat dari rangkaian op-amp ini, rangkaian komparator op-amp ini banyak gitu, sangat banyak alat gitu. Dan itu berguna banget alatnya tuh. Jadi kegunaan op-amp ini sangat banyak dan bermanfaat. Nah, sekian saja penjelasan singkat mengenai rangkaian komparator op-amp. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.